Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal OSN IPS tahun 2018 tingkat SMP untuk tingkat kabupaten. Soalnya adalah ilmuwan yang termasuk pendukung teori abiogenesis adalah A. Miller, B. Francisco Redi, C. Lazzaro Spallanzani, D. Nedam. Teori abiogenesis atau generatio spontanea adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles, yang kemudian Anthony van Leeuwenhoek, seorang Belanda, pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Sebagai contoh, teori abiogenesis menyatakan bahwa awal mula katak hidup adalah dari lumpur karena muncul dari lokasi yang sama. Teori abiogenesis dicetuskan oleh Aristoteles berdasar pengamatan terhadap ikan-ikan yang berada di sungai dan bermula dari lumpur. Dalam bukunya yang berjudul History of Animals, Aristoteles berpendapat beberapa hewan tumbuh dari induknya dan sebagian lain dapat tumbuh secara spontan. Teori ini masih terus diyakini hingga akhir abad ke-17 dan salah satu pendukungnya adalah ilmuwan Inggris yang bernama Nedam. Nedam melakukan sebuah percobaan dengan merebus kaldu yang dimasukkan ke dalam wadah selama beberapa menit. Kemudian ia menutupinya dengan gabus. Dalam waktu beberapa hari, di dalam kaldu yang disimpannya tersebut terdapat bakteri, sehingga Nedam mengambil kesimpulan bahwa bakteri yang muncul di dalam kaldu berasal dari kaldu itu sendiri. Pembuktian teori abiogenesis ini tidak berhenti sampai di sini saja. Pendukung lain juga datang dari Anthony van Leeuwenhoek ketika ia menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami dengan menggunakan mikroskop. Penemuan tersebut memperkuat teori abiogenesis dan juga para pendukungnya mengatakan bahwa mikroorganisme berasal dari jerami yang sudah membusuk. Akan tetapi, Leeuwenhoek menyangkalnya dan berpendapat bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari udara. Pengembangan teori abiogenesis ini terus berkembang sampai muncul teori abiogenesis modern yang dicetuskan oleh Oparin dan juga Haldani pada tahun 1920-an. Terdapat perbedaan antara generatio spontanea atau abiogenesis klasik. Perbedaan tersebut bisa kita lihat bila abiogenesis modern menjelaskan mengenai asal-usul fenomena kehidupan, sementara abiogenesis klasik lebih menekankan mengenai bagaimana hewan atau tumbuhan tertentu secara rutin bisa muncul tanpa melalui proses reproduksi. Perbedaan kedua teori itu juga bisa kita lihat dari sisi mekanismenya, di mana biogenesis modern didasarkan pada pengetahuan biokimia modern. Sementara abiogenesis klasik didasarkan pada konsep klasik berupa prinsip material, prinsip gerakan, dan juga prinsip roh. Tak sedikit yang ingin mematahkan dan tidak percaya mengenai dasar teori abiogenesis ini sejak teori ini dicetuskan. Upaya menyanggah teori abiogenesis sudah dimulai oleh Francisco Redi dengan cara melakukan percobaan dengan menggunakan daging. Daging itu dimasukkan ke dalam 2 buah toples, di mana salah satu toples dibiarkan terbuka sementara toples yang lainnya tertutup. Setelah beberapa hari, muncul larva di dalam daging yang ada di toples terbuka. Dari sini Redi menyimpulkan bahwa larva yang ada di dalam daging tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples. Selain itu, ia juga melakukan percobaan yang sama, hanya saja memodifikasi penutup toples dengan menggunakan kain kasa. Hal tersebut bertujuan agar udara bisa masuk ke dalam toples, sementara toples yang lainnya ditutup dengan rapat. Hasilnya yaitu daging tetap membusuk, tapi tidak ditemukan larva di dalam daging tersebut. Pada tahun 1768, Lazzaro Spallanzani mengulangi percobaan yang dilakukan oleh John Nedam. Ia memanaskan air kaldu, kemudian menempatkannya ke dalam 2 wadah. Salah satu wadah yang digunakan dibiarkan terbuka, sementara wadah yang lainnya ditutup dengan rapat.
Setelah beberapa hari, air kaldu yang ada di dalam wadah yang terbuka berubah menjadi lebih keruh dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Sementara untuk air kaldu yang ada di dalam wadah tertutup tetap bening. Dari percobaan tersebut membuktikan bila organisme tidak berasal dari benda mati, namun berasal dari makhluk hidup lainnya. Walaupun begitu, teori abiogenesis tetap bertahan sampai pada akhirnya Louis Pasteur, yakni seorang ahli biokimia dari Prancis, berupaya menyempurnakan percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani. Pasteur memodifikasi wadah yang dipakai dengan menggunakan tabung labu berleher panjang. Hal tersebut dilakukannya untuk mengetahui indikator lain yang berhubungan dengan tabung labu dengan udara yang berada di luar. Setelah menunggu beberapa hari, diperoleh hasil bahwa air kaldu tetap dalam kondisi bening. Tapi di bagian ujung leher tabung, banyak debu serta kotoran berkumpul. Kemudian, pada tabung yang terbuka, air kaldu banyak mengandung mikroorganisme. Dari hasil uji coba yang dilakukan oleh Louis Pasteur, teori abiogenesis ini terpatahkan bahwa menghasilkan teori baru, yaitu omne vivum ex ovo, yang berarti semua makhluk hidup berasal dari telur, omne ovum ex vivo, yang berarti semua telur berasal dari makhluk hidup, dan omne vivum ex vivo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Jadi, ilmuwan yang termasuk pendukung teori abiogenesis adalah yang D, Nedam. Sampai jumpa di soal berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, dan TikTok kita di Candela Course. Semangat!